saya hanya niteni. Nah, saya hanya niteni bahwa Merapi itu ada tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu ya kami gunakan. Ya enggak, saya juga tidak menginformasikan kepada masyarakat karena ya sebagai masyarakat sebenarnya sudah tahu bahwa tanda-tanda seperti ini mungkin Merapi akan gini-gini. Bapak Marjan almarhum tidak ada, itu sebagai penggantinya itu adalah dipilih itu sebagai sebenarnya yang sebagai senior yang sudah lama perjuangannya. Namun karena Merapi itu butuh fisik ya, tenaga fisik, maka yang dipilih yang lebih muda daripada yang senior. Tapi memang saya masih junior, tapi karena dipandang saya masih sehat, masih kuat untuk menjalankan tugas, maka itu saya yang dipilih sebagai juru kunci atau pengirit. Itu. Ya prosesnya ini pertama harus mendaftarkan menjadi magang ke keraton. Nah setelah itu sebelum dipilih itu memang ada semacam interview atau semacam ujian ujian lesan gitu. Setelah ujian lesan itu saya terus yang lulus saya, terus setelah itu setelah ujian lulus terus saya ya kalau bahasa mentarnya itu di wisuda. Itu di wisuda sebagai atau di di wisuda lah gitu sebagai juru kunci. Itu dari berapa peserta Pak dulu? Cuman saya sendiri. Ya, karena ini termasuk saya itu istimewa loh. Artinya apa? Kalau yang naik jabatan ya, kalau di sana itu juga ada jabatan. Dulu teman-teman saya itu ada yang jabatannya ada yang lurah, ada yang penewu, ada yang ngabei, ada yang wedono dan lain sebagainya. Namun mereka itu kan kondisi kondisi sudah tua ya. Terus akhirnya saya dengan otomatis saya dinaikkan. Pertama kali saya naik dari bekel terus menjadi lurah. Karena teman saya ada yang naik, terus saya dinaikkan lagi terus menjadi penewu. Kalau penewu itu kalau sekarang itu camat gitu. Terus sekarang saya terakhir itu dinaikkan lagi itu menjadi wedono. Ya hubungan ya dekat sekali ya, karena itu namanya bapak saya atau ayah ya. Ya sewaktu-waktu itu selalu berkomunikasi dengan yang ngobrol-ngobrol lah gitu. Kalau pas bapak tidak ada tamu dan saya juga pas nganggur gitu, ya ngobrol-ngobrol biasa. Biasa ngobrolin apa Pak paling seringnya gitu? Ya saya yang jelas ngobroli tentang kerjaan. Biasa bapak kan seringnya dulu itu kan petani yang ngobroli tentang nanam, tentang mencangkul, memupuk dan lain sebagainya. Ya, lah bapak itu senang humoris gitulah. Senang humoris. Kadang-kadang ya bercanda dengan anak-anak gitu pas kumpul-kumpul gitu ya. Kadang-kadang bercanda. Yang juga bapak itu jadi kalau misalnya marah gitu loh.
marah itu tidak tidak kelihatan marahnya, dan kok tidak marah terus namanya bentak-bentak dan sebagainya, itu tidak. Jadi bapak itu kalau marah cuman biasanya tak upili, upilannya ngono di gitu. Memang bapak itu seorang yang namanya orang yang sabar gitu loh, sabar. Tapi saya juga mau ikut-ikut itu masih berat itu lah. Tapi saya tetap berusaha bagaimana kita menghadapi sesuatu yang mungkin kurang pas atau mungkin kurang enak, ya harus dihadapi dengan kesabaran itu. Ya memang kadang-kadang menghadapi sesuatu itu kadang-kadang ya kurang enak di hati, mungkin kurang pas, kurang cocok dan lain sebagainya. Tapi ya bagaimanapun itu kalau memang sudah menjadi kewajiban saya, ya kita harus toleransi atau harus mawas diri lah gitu. Bapak itu pesan sama saya gini, kalau mungkin kalau saya sudah tidak ada, dan mungkin kalau nanti kamu dibutuhkan siapapun atau orang lain atau siapapun, harus dilayani dengan sifat adil. Kalau coro Jawane ojo mban cindi mban siladan, jangan membeda-bedakan siapapun yang minta pertolongan sama Asih itu harus harus dijalankan dengan adil gitu, tidak membeda-bedakan. Ya memang itu menurut saya juga bagus, patut dicontoh gitu loh, patut dicontoh. Karena jarang sekali, menurut saya jarang sekali sebagai bapak itu seorang abdi dalam dan sebagai orang awam biasa, tapi sifat tanggung jawabnya itu sangat bertanggung jawab sekali. Karena contohnya begini, karena bapak itu waktu erupsi tidak mau turun karena itu diberi amanah oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Maka mereka itu mengingat itu, bagaimanapun saya tidak akan turun. Sudah mengatakan begitu sama saya. Erupsi 2010 itu memang secara teknologi status Merapinya itu sangat cepat sekali naiknya status. Itu dari waspada itu langsung waspada sekitar jarak 3 hari itu langsung jadi awas. Kalau biasanya, kalau dicontoh tahun 2006 itu status itu naiknya sampai 3 bulan, tapi ini 3 hari, itu sangat cepat sekali. Maka ya kita harus harus cepat mengambil sikap supaya cepat siap untuk menghadapi sesuatu dan siap segera untuk meninggalkan tempat gitu. Memang saya sudah mengajak sama bapak bahwa saya ajak turun, tapi mereka memang tidak mau. Bukan artinya tidak mau itu kok istilahnya sudah dikatakan ampuh, bukan. Tapi mereka merasa bertanggung jawab sebagai amanahnya dari Sri Sultan yang ke-10, yang ke-9 itu. Kalau saya erupsi 2010 itu saya memaknai bahwa itu sebagai peringatan bagi umat manusia, terutama umat manusia, apalagi memang Merapi itu tidak bisa istilahnya dikatakan semaunya sendiri. Nah,
itu menurut saya juga sebagai peringatan dari Tuhan, karena banyak yang istilahnya merusak alam ya. Itu maka Merapi meletus, istilahnya Merapi meletus atau dikatakan juga bisa marah, dan itu sebagai tanda peringatan supaya sebagai makhluknya itu supaya dekat kepada Sang Khalik atau kepada Tuhan yang Maha Esa atau kepada Allah. Hubungan antara Merapi dengan keraton itu ya selalu komunikasi, walaupun kalau sekarang ya sudah lewat WA dan itu selalu berkomunikasi. Kalau ada informasi-informasi dari keraton selalu di WA atau diinformasikan. Ya juga kebalikan juga, misalnya kalau di sini ada sesuatu, ada yang informasi sangat penting, itu ya saya sampaikan ke keraton. Labuhan itu adalah sebenarnya itu hajat dari keraton, hajat dalam keraton. Namun kami sebagai pelaksana. Tapi proses dalam arti labuhan itu karena itu sama saya sebagai pelaksana dan teman-teman ya kita laksanakan ubur rampe atau alat-alatnya atau apa yang disedia itu semuanya disediakan oleh keraton. Saya sebagai pelaksana dan didukung oleh dinas-dinas terkait, misalnya dinas pariwisata, dinas kebudayaan, ya dari pemerintah desa, dari pemerintah kecamatan, itu semua mendukung. Dan ya prosesnya itu saling kerjasama antara kami dengan pemerintah. Kalau tahun ini mungkin bulan Maret, Mas. Karena kalau pasnya itu kalau bulan Jawa itu tanggal 30 Rajab. Nah, tanggal 30 Rajab itu pasti itu ada labuhan. Cuman kalau tanggal nasional itu berubah-ubah. Tapi besok itu tahun 2022 itu bulan Maret, kalau nggak salah itu tanggal 4. Terus dari keraton itu rutenya ke Kecamatan Depok. Nah, nanti disaksikan oleh Pak Camat Depok. Setelah itu ada di sana mungkin ada juga penyerahan atau gimana. Terus langsung dibawa ke Kecamatan Cangkringan. Nah, itu nanti serah terima itu di Kecamatan Cangkringan. Nah, nanti dari keraton menyerahkan ke Pak Camat, nanti diterima oleh Pak Camat. Setelah Pak Camat menerima ubur rampe tersebut, itu terus diserahkan kepada saya untuk dilaksanakan labuhan ke Merapi. Kalau Parangkusumo itu bisa langsung. Kalau yang di Merapi dan sama di Lawu itu harus bermalam atau bersemayam semalam. Itu labuhan kalau yang satu windu sekali itu di Indelepeh, Mas. Dari di Indelepeh di Wonogiri. Nah, di Wonogiri itu adalah tempat bertapanya itu petilasan itu Panembahan Senopati itu. Terus kalau di Merapi itu juga ada namanya, kalau pas 8 tahun sekali atau 1 windu sekali itu ubur rampenya itu ada tambahan. Itu tambahannya adalah kambil batangan. Kambil batangan itu adalah pelana kuda. Ya, pelana kuda. Kalau bahasa keraton itu kambil batangan. Itu berwujud namanya pelana kuda.
Mengapa kok dikasih pelana kuda? Menurut cerita bahwa itu yang namanya Eyang Megantara, Mbah Megantara itu sukanya naik kuda, ya, naik kuda lah, itu diberi pelananya gitu loh. Ya maknanya pertama itu kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah supaya kita diberi keselamatan, karena dijauhkan dari bala, karena kita hidup di Merapi itu memang ada resiko bahwa kalau Merapi meletus dan lain sebagainya itu kita harus waspada, dan kita memang itu kalau berbahaya itu ya kita harus pergi dulu atau meninggalkan tempat dari itu. Tapi kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah supaya kalau Merapi itu meletus ya mudah-mudahan tidak mengenai sebagai umatnya, kami sebagai umatnya dan sebagai makhluknya, yaitu mohon kepada Allah supaya aman, bisa tentram warga masyarakat sekitar lereng Merapi. Kalau sebagai apa ya, klenik itu istilahnya, sebut klenik. Sebenarnya Merapi itu bukan suatu apa yang banyak mitos atau sebagai kliniknya, itu bukan. Karena mengapa dikatakan bahwa itu kan namanya labuan, itu ditujukan pertama minta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah. Yang kedua itu istilahnya ngirim, ya, memberikan sesuatu kepada Eyang Sapu Jagat. Eyang Sapu Jagat itu sebenarnya manusia, jadi bukan siapa-siapa, itu manusia, itu dari keraton, bahwa itu ditugaskan di Merapi untuk menjaga Gunung Merapi supaya Merapi itu kondisi aman, dan supaya nanti kalau Merapi meletus itu supaya warga masyarakat dan sekitarnya itu terhindar dari bahaya Merapi. Asal usulnya Eyang Sapu Jagat itu dari keraton itu dulu namanya itu sebagai juru taman, yaitu waktu itu diberi telur jagat, endog jagat. Endog jagat itu dari mana? Itu asalnya yang diberi itu Panembahan Senopati untuk supaya dimakan. Yang memberi adalah Ratu Kidul atau Nyi Ratu Kidul gitu ya. Itu supaya dimakan sama Panembahan Senopati. Tetapi itu Panembahan Senopati telur itu tidak dimakan, tadi dibawa ke keraton. Terus dibawa ke keraton, setelah sampai di keraton itu terus telur itu diberikan pada juru taman. Setelah juru taman itu makan telur endog jagat, makan endog jagat mau, itu terus berubah menjadi raksasa. Lah mengapa kok jadi raksasa? Ya itu dikatakan sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Namun karena kalau itu hidup di keraton itu kan jadi takut. Nah, itu mengganggu ketentraman keraton, dan itu juga melawan sultan juga waktu itu. Tapi bisa ditundukkan. Nah, istilahnya bisa ditundukkan oleh keraton itu, terus akhirnya untuk diberi tugas untuk menjaga Merapi. Kalau garis imajiner itu sepengertian saya itu adalah suatu garis lurus ya antara keraton dengan Merapi. Nah, sebagai titik anunya itu, pandangannya itu di Tugu gitu. Di Tugu, dan itu kan antara keraton itu Malioboro itu kan lurus, garis lurus, artinya jalannya itu lurus sampai Tugu. Tugu itu sampai ke utara lagi itu sampai Gunung Turgo itu. Nah, itu jalannya sampai lurus, memang lurus. Nah,
itu sebagai apa namanya garis imajiner. Jadi garis yang lurus dari keraton sampai Tugu itu sebagai pandangan kalau memandang Ngarso Dalam atau Sri Sultan mau lihat Merapi itu pandangannya dari keraton ke Tugu itu. Terus Tugu memandang ke Merapi. Tapi kalau yang dari mana Laut Selatan itu dari dari keraton menuju ke Panggung Krapyak. Ya, Panggung Krapyak itu titik anunya di sana. Gitu. Ya filosofisnya ya itu pandangan atau Sultan menghadap ke misal ke Merapi ya itu sampai menghadap pada Tugu itu. Tugu. Kalau ke Panggung Krapyak ya itu sampai di Panggung Krapyak. Jadi sekarang itu alat-alat canggih atau alat-alat yang sudah modern itu memang ya kita gini Mas. Jadi kita di dilaborasi gitu. Itu sebagai pandangan secara alami, secara secara manual itu juga digunakan, tapi juga secara teknologi saya gunakan. Artinya apa? Kalau memang Merapi itu sebagai ada tanda-tanda, misalnya ada tanda-tanda meletus itu karena saya kan tidak punya alat yang canggih Mas. Tidak punya alat yang canggih, tidak punya alat untuk mendeteksi dan lain sebagainya. Saya hanya niteni. Saya hanya niteni bahwa Merapi itu ada tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu ya kami gunakan. Ya enggak, saya juga tidak menginformasikan kepada masyarakat karena ya sebagai masyarakat sebenarnya sudah tahu bahwa tanda-tanda seperti ini mungkin Merapi akan gini-begini. Nah, itu masyarakat sudah tahu. Kalau masyarakat sekitar Merapi, misalnya ada suara gemuruh, terus ada mungkin suhunya naik atau panas. Nah, itu dititik, iki kemungkinan ini sebagai tanda Merapi akan meletus dan iki Merapi kemungkinan akan meletus. Ya dititeni wae, ditunggu wae kapan meletusnya. Ini bakal Merapi itu meletus, cuman waktunya itu kita tidak tahu gitu. Jadi kadang-kadang ngobrol sama warga masyarakat, kemarin itu ada ada gempa ya, kemarin itu ada suara gemuruh ya. Oh ya pokoknya kita hati-hati saja, nanti kalau ada sesuatu kita harus waspada. Ya gitu aja cara menginformasikan pada masyarakat. Tapi masyarakat sudah tanggap semua. Kalau ada suatu perintah dalam kondisi apapun itu pasti kami laksanakan. Itu. Pokoknya saya kalau memang ada perintah dalam kondisi apapun saya laksanakan. Kita itu sebenarnya antara juru kunci dan masyarakat itu harus ada kerjasama. Kami juga tidak bisa apa-apa tanpa kerjasama dengan warga masyarakat. Artinya apa? Kita harus kalau ada misalnya sesuatu, ada terutama misalnya persiapan labuhan itu aja, kita harus mengajak warga masyarakat sekitarnya saling membantu, karena saya juga tidak bisa kalau tidak cukup saya dengan teman-teman itu juga. Dan nanti kalau mungkin warga masyarakat akan membutuhkan apapun, itu kita juga membantu ya, pokoknya saling membantu. Saya memang dengar cerita itu mbah-mbah dulu gitu loh ya, cuma cerita gitu ya, mbah-mbah dulu itu bahwa besok nek tekan akhir zaman
itu di apa cerita itu apa namanya buku Jongko Joyoboyo. Nah, bahwa besok itu kalau arep neng Semarang kuwi numpak kapal. Nah, itu sejak dulu mbah-mbah itu sudah pernah seperti itu. Dan besok ada apa namanya wesi ngubengi gunung. Nah, artinya apa? Sekarang sudah terlaksana. Terus adanya pasar ilang kumandange, kali ilang kedunge. Nah, artinya apa? Kali ilang kedunge. Kalau dulu itu banyak lobangan-lobangan yang dalam. Apa namanya? Kedung sing ana banyune, sing iso go nyilem dalam dulu bisa untuk mandi anak-anak dan lain sebagainya. Sekarang sudah nggak ada. Pasar ilang kumandangi. Waktu dulu itu, kalau waktu saya kecil, itu pasar itu kalau sudah jarak 5 kilo aja sudah dengar, Mas. Orang yang ramai sekali itu. Sekarang jarak 5 meter aja sudah nggak dengar orang ngomong itu. Padahal saya kira sama. Waktu dulu ya ngomong sama sekarang ya tetap ngomong ini. Tapi itu sudah menurut saya sudah terlaksana, sudah kelakon itulah. Yang kedua wesi ngubengi gunung, yaitu rel spur. Sekarang kan sampai mana-mana, sampai daerah-daerah mana. Nah itu kan sudah. Yang belum ini, nah ini apa namanya wong apa nama jenis besok arep neng Semarang kuwi numpak kapal. Berarti mungkin Pulau Jawa itu akan pecah menjadi 2 atau putus atau gimana. Itu menurut cerita loh, Mas. Bukan itu hanya ceritanya simbah-simbah dulu. Nah, itu nanti ada juga wong Londo Cina garis sejodo, wong Jawa garis separuh. Itu kata-kata yang itu dari buku Jongko Joyoboyo. Nah, ya seperti itu, kira-kira ceritanya seperti itu. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Gitu. Karena namanya itu mengabdikan diri itu memang dari hati nurani sendiri, Mas. Dari keikhlasan sendiri. Ya memang karena saya tidak bisa untuk menyumbangkan apapun ke keraton, ya kami ke keraton maupun ke negara ya kita ya hanya untuk ingin mengabdi, ingin menyumbangkan tenaga saya semampu saya untuk apa namanya mengabdikan ke keraton itu. Karena ada yang dikatakan itu istilahnya ngalap berkah, Mas. Yaitu saya kira tidak setiap orang bisa merasakan. Namun itu menurut saya itu ya saya bisa merasakan, Mas. Sulitnya itu kalau menurut saya itu jadi moral, Mas. Istilahnya sebagai moral. Kalau dulu istilahnya banyak kebebasan, terus saya ngomong rodo anu sidik itu ya biasa. Tapi sekarang harus hati-hati, Mas. Karena istilahnya dituakan. Itu ya kadang ngomong ya harus hati-hati. Ya kita sebagai tingkah laku aku ya kudu hati-hati. Tidak sebebas waktu dulu sebelum jadi juru kunci. Apalagi modern gitu lebih cepat informasi kan. Ya. Saya dikit aja bisa. Nah, maka itu gitu. Betul harus lebih hati-hati ya, Pak. Lebih hati-hati. Ya hidup lebih bermakna itu bagi saya yaitu hidup yang sederhana. Hidup yang apa adanya,
Itu kalau hidup itu apa adanya, itu menjadikan menurut saya jadi tentram. Karena apa? Misalnya kalau hidup itu istilahnya bergaya tinggi, bergaya orang kaya, sebenarnya wong ora kaya, wong ora duwe gayane kaya wong sugih. Itu nanti juga menjadi pemikiran yang kurang enak. Misalnya orang dipit motor, kancane do dipit motor, nek wong ditip motor mangkel. Wah, kepiye carane aku tuku motor. Misalnya, oh jan-jane ra mampu. Ning kepiye? Ning akhirnya sini itu yang tidak menjadi tentram. Ya, tidak menjadi hidupnya itu kurang enak lah gitu. Pokoknya hidup apa adanya lah gitu aja itu loh. Apa adanya disyukuri, itu malah kayak ayam. Nama cagar budaya itu apa namanya? Itu adalah semua milik warga masyarakat, tidak hanya milik juru kunci. Ya kita saling menjaga, supaya cagar budaya itu bisa lestari, bisa berkembang dan lain sebagainya. Itu yang bisa mengembangkan, yang bisa menjaga itu warga masyarakat. Kalau sebagai juru kunci itu kita ya hanya ya kita saling menjaga ya sebagai koordinator sajalah gitulah. Ya memang sekarang itu zaman teknologi, zaman modern. Harapan saya itu sebagai anak-anak muda itu paham tentang budaya. Budaya itu macam-macam. Setiap daerah, setiap suku, setiap tempat yang lain itu punya budaya sendiri-sendiri. Kalau di Jawa atau khususnya di Jogja itu budaya itu ya budaya kita termasuk unggah-ungguh, termasuk sopan santun, termasuk bahasa-bahasa bahasa-bahasa yang harus diucapkan dan harus yang tidak diucapkan itu harus bisa membedakan. Dan itu sebagai generasi muda harus paham tentang budaya. Nah, supaya budaya itu tidak hilang, tidak punah, makanya anak-anak muda itu perlu pemahaman tentang budaya atau kebudayaan dan harus dilestarikan supaya budaya itu tidak hilang, tidak punah. Perlu dilestarikan dan perlu dipupuk supaya budaya itu menjadi kebiasaan pada masyarakat. Maksudnya kebiasaan budaya yang baik.